Indonesian, negara hukum. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Nurlina Rahman, SPD, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi UHP yang gaul-gaul banget. Nah, pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman gaul, setiap karya yang besar yang kita lihat hari ini pada awalnya hanyalah keberanian seseorang untuk memulai dari langkah kecil. Nah, kalimat tersebut mengingatkan kita bahwa tidak ada kesuksesan yang datang secara instan. Semua orang hebat pernah jadi pemula, semua pengusaha sukses pernah mengalami kegagalan. Begitu pula para kreator digital yang saat ini dikenal banyak orang. Mereka juga mulai dari nol. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin bertanya nih pada teman-teman yang gaul-gaul ini. Di sini siapa yang punya hobi? Boleh boleh angkat tangan? Kayak ya suka foto-foto atau bikin video atau gambar atau main musik atau mungkin suka main game. Oke? Nah, terima kasih nih buat teman-teman yang udah angkat tangan. Nah, percaya atau enggak nih, semua hobi tersebut memiliki peluang untuk menjadi profesi apabila dikembangkan dengan sungguh-sungguh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai generasi muda, yaitu dari hobi menjadi profesi perjalanan kreator muda di era digital. Saya memilih tema ini ya karena saya mengalaminya sendiri. Awalnya saya suka ya ngedit-ngedit video atau ngedesain. Ya, saya belajar secara mandiri melalui internet, nyoba berbagai aplikasi, bikin poster-poster sederhana dan ya ngedit video hanya untuk ngisi waktu luang aja. Saat itu saya nggak pernah kepikiran bahwa hobi tersebut bisa ngasilin uang. Namun seiringnya berjalannya waktu, saya mulai nih memberanikan diri mengunggah hasil karya ke media sosial. Dari situlah saya mendapatkan klien pertama saya. Meskipun penghasilannya belum gede atau belum besar, pengalaman itu membuat saya semakin yakin bahwa kemampuan yang terus diasah akan membawa peluang baru. Teman-teman gaul, kita hidup di era digital. Teknologi berkembang sangat cepat dan membuka banyak peluang pekerjaan baru. Saat ini, profesi seperti content creator, video editor, graphic designer, social media spesialis, digital marketer, hingga freelancer menjadi pekerjaan yang sangat dibutuhkan. Bahkan, menurut berbagai laporan mengenai perkembangan ekonomi digital di Indonesia, penggunaan internet yang terus meningkat membuat industri kreatif itu berkembang sangat pesat. Artinya, kesempatan untuk berkarya dan memperoleh penghasilan juga semakin besar. Namun, ada nih satu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Mengapa ada orang yang berhasil menjadikan hobinya sebagai profesi dan sedangkan ada juga yang enggak gitu? Jawabannya bukan karena bakat semata, tapi karena kemampuan untuk belajar, berlatih, dan konsisten. Hobi tanpa latihan hanya akan menjadi hiburan. Sebaliknya, hobi yang terus diasah akan menjadi keahlian. Keahlian yang dikembangkan akan menjadi nilai. Dan nilai itulah yang pada akhirnya dihargai oleh orang lain. Sebagai contoh, seorang video editor tidak langsung ngasilin karya yang bagus pada hari pertama. Desain grafis juga tidak langsung mendapatkan banyak klien. Semua butuh proses, pengalaman, kritik, dan semangat untuk terus berkembang. Saya sendiri pernah bikin desain yang hasilnya ya jauh dari kata sempurna lah. Saya juga pernah ngalamin revisi berkali-kali, dibilangin klien, mas kurang ini gitu. Tapi saya percaya bahwa setiap kritik adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Nah, karena itu saya di sini ingin menyampaikan nih ke teman-teman, jangan pernah takut memulai hanya karena hasil pertama kalian belum sempurna. Kesempatan tidak datang dua kali. Kesempatan datang kepada orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman melakukan satu yel-yel sederhana. Ketika saya mengatakan hobi, teman-teman jawab apa? Jadi profesi. Kita coba bersama. Saya bilang hobi, teman-teman jawab apa? Jadi profesi. Sekali lagi yang lebih semangat.
Hobi jadi profesi. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman gaul, saya percaya nih bahwa setiap orang di ruangan ini memiliki profesi yang berbeda-beda. Tidak semua harus menjadi dokter, guru, atau pegawai kantoran. Ada yang sukses jadi videografer, fotografer, editor, animator, atau penulis, ya semua-muanya. Yang paling penting bukan mengikuti jalan orang lain, tetapi menemukan kemampuan terbaik dalam diri sendiri. Jangan pernah malu memiliki mimpi yang besar hanya karena kalian memulai dari langkah yang kecil. Dunia tidak dimenangkan oleh orang yang paling sempurna, tetapi oleh orang yang tidak pernah berhenti belajar dan mencoba. Saya berharap kepada teman-teman semua, setelah meninggalkan ruangan ini, setiap dari kita membawa satu tekad baru, yaitu mulai menghargai hobi yang kalian miliki, yang kita miliki, dan mengembangkan menjadi sebuah kemampuan yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya ingin mengajak nih teman-teman untuk melakukan satu hal. Coba sebutin dalam hati apa yang hobi yang kalian sukai. Oke, sudah? Oke. Sekarang janji pada diri sendiri bahwa mulai hari ini kalian akan mengembangkan hobi tersebut dengan lebih serius. Karena apa? Karena masa depan tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Seringkali masa depan dimulai dari sebuah hobi yang kita tekuni dengan sepenuh hati. Akhir kata, saya ingin menutup pidato ini dengan apa? Dengan sebuah pantun. Oke. Pergi ke pasar, membeli ketan. Jangan lupa membeli roti. Teruslah belajar dan mengembangkan kemampuan agar hobi menjadi profesi yang membanggakan hati. Saya Teguh Ariwibowo mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.